Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh beribadah bersama antara GKT Ampenan dan juga GKT Lawang. Semoga kita boleh tetap akrab ya dan terus bertumbuh. Kristus. Oke. Teman-teman boleh open kameranya dong biar kita boleh saling kenal. Yang nggak punya masalah internet boleh dong open kameranya, pasti wajahnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Makanya pengen lihat ini, siapa tahu bisa ya kan gitu. Iya dong. Mau lihat opa-opa dan oni-oni ini. Opa, Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, kita persiapkan hati kita akan saat berdoa. Kasih Allah Bapa sungguh besar melingkupi kehidupan kita, seperti seorang Bapa yang mengasihi anaknya dan merelakan segalanya untuk anaknya. Maka dari itu kita akan pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Sesungguh kasih setia sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Aku selalu hormati-Mu. Berikanku hati menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku dari depan, indah Kau beri dan jalan yang terbaik bagiku. Kita pujikan sekali lagi. Sesungguh kasih setiamu, sesungguh perlindunganmu,
matamu, sayang ada padamu, seperti papa sayang hanya kau menuntun langkahku hari depan, dan jangan terbaik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih sayang pada kami dalam kehidupan kami yang sulit ini. Tuhan kau selalu melancarkan suatu kehidupan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sebenarnya Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan kami, Tuhan akan memimpin setiap hari kami, supaya kami boleh tetap hanya berfokus kepada Allah saja, Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan yang akan kami terima nanti, biarlah itu bisa menjadi pedoman dari kami menjauh kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama kami sungguh bersyukur dan berdoa. Oke, masih semangat semuanya gitu ya kan, harus tetap semangat gitu. Oke, mungkin biar sambil pendinginan gitu ya, kita akan main games sebentar. Games ini akan dipimpin oleh Losa Novia. Kita sambut Losa Novia. Boleh kasih tepuk tangan virtualnya? Seakan-akan aku akan nyanyi gitu ya. Terus kalian tebak judulnya. Oke, kita akan main sebuah games. Ya, semoga ini bisa mencairkan suasana di antara kita. Jadi gamesnya bukan Kahoot, bukan kuisis. Saya akan meminta kita untuk menebak menebak beberapa kata yang sudah saya siapkan. Ngomong-ngomong, suara saya jelas atau putus-putus? Jelas. Jelas ya. Nanti kalau misalnya putus-putus, tolong kasih tahu ya. Nah, itu bisa nama kitab di PL atau PB, atau nama tokoh Alkitab, mungkin, tapi terkenal kok, tenang, enggak yang sulit-sulit itu. Terus ada juga nama tempat. Nah, ini saya yakin kita paling enggak tuh pernah dengar. Nah, nanti saya akan minta tolong, ada 10 soal, jadi saya akan minta tolong beberapa di antara teman-teman, jadi gantian gitu. Ada dari GKT Lawang, ada dari GKT Ampenan, kayak gitu, untuk mute mic kita, kemudian kita mengucapkan kata yang akan saya kirim, entah itu nama tempat atau nama kitab itu, dan teman-teman yang lain silahkan tebak. Jadi misalnya nih, contoh ya, saya minta tolong misalnya Edo Barreto. Edo, kamu tolong, ini contoh aja ya, jangan langsung Zoom ini ya, contoh aja. Nah, Edo, nanti saya akan kirim via Zoom ini, Japri gitu ya, jadi yang lain tuh nggak bisa lihat. Saya akan minta kamu memperagakan kayak mulut gitu ya, misalnya satu kitab dalam Alkitab, misalnya Kejadian. Nah, nanti Edo kan mute tuh mic-nya. Teman-teman yang lain tuh akan menebak kira-kira Edo tuh ngomong kitab apa. Jadi kan Kejadian. Cuma nggak boleh ada suaranya kan. Nah, yang lain itu nebak. Cuma supaya kita nggak ikut-ikutan jawaban teman-teman kita, silahkan japri saya ya buat jawabannya. Silahkan japri, ini nama saya Novia, jaga server. Karena lagi nggak tugas firman Tuhan, saya jaga server ya. Nah, silakan japri ke situ. Nanti jawabannya yang paling cepat dan tepat. Bisa kita mulai? Ada pertanyaan? Gampang kok ya. Tenang, gampang. Nggak susah-susah. Ntar saya catat pemenangnya ya. Dicoba dulu ya. loh, Senovi. Oh, coba. Oke. Saya minta tolong Pauline aja ya. Dicoba dulu aja. Coba. Ya, ntar saya cari ininya Pauline, Livia. Saya akan kasih tahu dia aja, dan teman-teman silahkan tebak. Mana namamu?
TUV. Mana sih Vivia? Bentar ya. Kok hilang? Oh ini, ternyata dia co-host, dia di atas. Oke. Misalnya, apa ini kitab di dalam Perjanjian Lama. Oke. Saya akan hitung. Udah dapat, Pauline? Saya akan hitung sampai 10. Silakan siapa yang bisa tebak. Langsung japri ke saya ya, lewat Zoom ini. Ke Novia jaga server ini ya. Oke. Silahkan Pauline, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, udah ada yang benar. Oh, bisa semua ya. Oh, benar semua. Oke. Benar-benar. Oke. Nah, gitu caranya. Gampang kan? Tapi harus cepat dan tepat. Nggak ada tipe nih, ada. Jawabannya kitab Keluaran ya. Ada yang tipe Keluaran. Kitab apa lagi tuh? Oke. Siap? Udah ngerti semua ya. Saya kali ini minta, tadi udah dari GKT Ampenan ya, minta Nikita, oh masih GKT Ampenan ya, belum pindah GKT Lawang, maaf. Saya minta ini aja. Ini pada nutup, oh jadi minta Edo dah, halo Edo. Halo, Ya, kan selain Edo ya, ntar Edo mana? Oke. Edo tolong nanti peragakan. Ini nama kitab di Perjanjian Lama. Udah terima? Jangan lupa mute mic-nya ya. Udah? Siap? Ya. Kasih tahu saya kalau siap ya. Jangan lupa di mute mic-nya. Ya, enggak ya. Oke? Siap? 1, 2, 3. 1. Satu, 2, 3. Terus coba terus. 4, 5, 6. Oke. Oke, sudah ada pemenangnya. Ya, yang duluan di sini sudah ada. Oke. Kita lanjut. Terima kasih Edo ya. Kita lanjut, saya mau pilih Alan, GKT Ampenan. Alan mana? Alan udah terima? Ya, minta tolong dia di pin ya. Udah terima Alan? Oke, siap? 1, 2, 3. Oh, belum ada. Oke, sudah ada yang dapat 1. Selanjutnya saya minta dari GKT Lawang, Albert. Halo Albert. Ini tokoh di dalam Perjanjian Baru. Oke, siap Albert? Bentar. Oh, bentar. Udah saya kirim. Udah? Siap? 1, 2, 3. Tokoh dalam Perjanjian Baru. Oke, udah ada yang benar. Ya, udah ada yang benar. Saya catat dulu ya. Lanjut, sekarang saya minta dari GKT. Andrea, ini tokoh dalam Perjanjian Lama. Andreanya mana? Tadi. Halo Andrea. Halo. Ayo. Nah, sip.
Saya kirim. Udah? Oke, Udah. 1, 2, 3. Silakan yang lain tebak. Ini jelas banget dia ngomongnya. Oke, lanjut. Oke, sudah ada yang benar. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan minta, saya minta ini aja ya, Pak Christian aja ya, biar dia ini. Biar ini ya. Halo, Pak. Biar kerja. Iya, saya mau ngomong nggak enak bahasanya ya. Nih, Pak. Silakan, Pak. 1, 2, 3. Oke. Sip. Udah ada yang betul ya. Bentar, saya lihat tadi. Mana dia? Jawabannya adalah Lukas. Bentar. Oke. Lanjut. Saya minta Lose Cici dah kali ini. Lose Cici. Lose Cici minta tolong peragakan. Ini tokoh dalam Perjanjian Baru. Ya. Dapat Lose? Sip. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah ada yang benar. Ya, udah ada. Oke, terima kasih. Ya, siapa yang cepat dan tepat ya. Ntar saya lihat dulu biar benar. Jawabannya adalah Paulus. Bentar. Mana tadi yang jawab benar ya? Oh, ini dia. Oke. Selanjutnya, saya minta tolong, ini udah dari ini ya. Gemilang. Halo Gemilang. Barusan ini ya, barusan tentang Paulus, sekarang ini adalah tokoh dalam Perjanjian Lama. Seorang wanita. Tuh, kurang gampang apa ya. Nah, udah, Gemilang udah dapat? Ya, oke. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, udah ada pemenangnya. Oke, ini siapa ini ya? Oke. Selanjutnya masih ada lagi. Saya kali ini minta tolong siapa ya? Oh, C. Dewi Andayani. Silahkan C. Sejelas-jelasnya. Siap? 1. Siapin jarinya tuh ya langsung. 2, 3. Oke, udah ada yang benar. Jawabannya adalah Timotius. Oke. Selanjutnya masih ada 2 terakhir. Nah, ini gampang banget nih. Sekarang saya minta Revan Timothy. Halo. Ini kamu harus bisa peragakan dengan benar nih. Halo Revan. Revannya, hai, halo. Udah kekirim? Udah lihat? Udah? Siap? Ya, oke. 1, 2, 3. Cepat. Lagi.
Satu suku kata, satu suku kata. Oke, lanjut. Masih belum ada yang benar. Ih, belum. Ya, agak susah ternyata yang ini. Lanjut. Belum ada yang benar. Dia 3 suku kata. Nama kota ya. Sorry, nama kota. Nama kota dalam Alkitab. Terus-terusan Revani ya. Oke, udah ada yang benar nih. Oke, siap. Jawabannya adalah Bethlehem. Ya, ini nama gereja kalian. Terakhir saya mau minta oh ya, oke. Timotius. Udah kekirim, Bim? Siap, silahkan. Ini nama orang. Nama tempat. Nama tempat. Ya, lagi Bim. Belum ada yang benar nih. Sampai capek. Oh, salah. Lanjut. Belum ada yang benar. 3 suku kata. Nama kota, nama tempat. Lanjut. Belum ada nih. Ya, salah. Belum ada. Coba Bim ulang dari awal. 1, 2, 3. Nah, itu 3 suku kata. Lanjut. Belum ada nih. Ayo dong. Ya, Bim sampai capek ya. Terusan Bim. Lagi Bim. Ya, aduh, salah apa sih aku malam hari ini begini. Ya, salah banget. Ada yang udah coba kayak frustasi ya, dicoba semuanya. Oke, ada 1 pemenangnya sudah. Selamat. Oke, terima kasih. Jadi itu, sorry tadi matiin kamera ya. Sinyalnya agak jelek. Ya, itu tadi gamesnya ya. Terus nama-nama pemenangnya saya kirim siapa ini? Nanti kirim ke Lese Dewi. Lese Dewi, Dewi, GKT Ampenan. Iya. Oh, siap. Makasih waktunya semuanya ya. Oke, terima kasih Lese Novia untuk gamesnya. Masih semangat kan semuanya? Kita mau pujikan 1 pujian lagi yang berjudul Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajab dan penuh agungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan hati sebagai hamba.
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada Evangelis Cici Laros. Shalom semuanya, selamat malam. Senang bisa melihat wajah-wajah teman-teman sekalian yang udah open camp dan melihat nama-nama teman-teman yang tidak open camp, nggak apa-apa. Oke, mungkin saya bisa share screen ya. Oke. Sebelumnya dulu saya minta Ketua Pemuda GKT Ampenan untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Silakan Cik Dewi. Dalam doa pembuka. Oke. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, Tuhan kami ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini Tuhan, kami bisa berkumpul meskipun secara virtual Bapa, untuk saling mengakrabkan diri dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami konsentrasi yang baik, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sesuai dengan flyer yang kita dapat ya, kita berbincang-bincang soal satu topik tentang tetap menyala. Apa tuh yang tetap menyala? Ya, satu nas yang tidak asing lagi bagi kita oleh Letia. Yang tidak asing, saya ajak kita untuk membacakannya sekalian. Saya ingin teman-teman membaca, saya bagi ya dari, saya ingin ayat 1 sampai 4, Matius 25, ayat 1 sampai 13. Saya ingin teman-teman dari yang ayat 1 sampai 4 saya ingin dibacakan oleh Ketua Remaja GKT Lawang. Siapa ya? Ada ya? Ketua Remaja GKT Lawang membacakan ayat 1 sampai 4. Ayat 5 sampai 8 dibacakan oleh Ketua Remaja GKT Ampenan. Terus
ayat 9 sampai 13 saya minta dibacakan oleh Bendahara GKT Lawang, Bendahara Remaja GKT Lawang. Sudah ya? Ya, saya ingin dibaca mulai dari ayat 1 dulu, dari ketua. Silakan. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5-8. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Kemudian ayat 9 ya. Ya, ayat 9 sampai 13. Ya, ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya. Baik, terima kasih banyak buat rekan-rekan. Jadi beberapa dari rekan-rekan kita udah saling mengenal ya, setidaknya saat membaca ya. Jadi bisa saling lirik ketua atau rekan-rekan kita yang pengurus dari GKT berdua ya. Oke, teman-teman, tetap menyala. Ya, itu tema kita pada malam hari ini. Ini nas yang tidak asing lagi bagi kita. Ini berbincang-bincang tentang anak Tuhan di dalam persiapan. Persiapan apa? Persiapan menyambut hari datangnya Tuhan. Ya, kita bisa dikatakan ya, entah kita saat ini, saat kita masih hidup, Tuhan datang, atau saat kita nanti mungkin kita termasuk dalam bagian yang dibangkitkan saat Tuhan datang, ya kita nggak tahu. Tetapi bagaimana kita hidup siap-siap menyambut atau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya Tuhan, yang hari Tuhan itu datang. Dan Tuhan Yesus mengambil sebuah ilustrasi, ya. Dia katakan bisa kita simpulkan ada 2 jenis orang atau anak Tuhan di dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan atau hari Tuhan, yaitu pertama diibaratkan sebagai ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Yang bodoh ini bagaimana sikapnya, yaitu mereka punya totalitas dan kesungguhan di dalam persiapan, ya, di dalam persiapan mereka totalitas ya. Totalitas itu apa? Mereka berpikir panjang. Kalau kita melihat ini terbalik ya slide-nya. Ini yang bijaksana dulu, ini yang bijaksana. Sorry ya, ini yang bijaksana. Itu totalitas dan sungguh-sungguh di dalam persiapan. Mereka mau ribet. Kalau kita melihat ya, gadis yang bijaksana. Sorry, saya harus edit ini. Oke. Bentar. Ini gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Oke. Ya, gadis yang bijaksana kan dia rada ribet ya, kalau kita lihat. Ya, dia walaupun pada akhirnya dibilang totalitas dan sungguh-sungguh dalam persiapan. Persiapan dia mau ribet dan berpikir panjang. Ribetnya apa? Ya selain harus membawa obor atau pelita, ya
dia juga mempersiapkan minyak di dalam buli-buli. Jadi ada dua hal yang dia persiapkan. Ya sebenarnya sih ya buli-buli nggak seberat batu kalau kita bawa ya. Tapi dia mau ribet yang mempersiapkan dan berpikir panjang. Ini cukup nggak persiapan saya untuk saat pesta itu akan dimulai, ya saat mempelai itu datang gitu. Jadi dia mempersiapkan dirinya dan berpikir panjang, mempersiapkan sesuai dengan apa yang dia butuhkan pada saat itu, pada saat mempelai itu datang. Sedangkan gadis yang bodoh, ya bisa dikatakan bahwa dia kurang persiapan, ya, atau persiapannya itu hanya setengah-setengah. Mengapa? Ya dia hanya bawa obor berserta. Kalau obor itu ya bisa dibuat sendiri sebetulnya dan ada sumbunya gitu ya. Ya memang sih bisa nyala, tetapi kan tidak bertahan lama. Bahkan dia membakar sumbu itu, gak ada yang diserap gitu loh yang bisa menyalakan. Ya kenapa? Dia nggak bawa A. Dan itu yang bisa menyalakan pelita itu adalah minyak itu sendiri, gitu. Ya istilah kata ya dia pokoknya yang penting aku udah siap gitu loh. Aku tahu saat mempelai itu datang kita butuh yang namanya pelita gitu loh, dan pelita itu harus dinyalakan. Pokoknya pelita udah aku bawa, tapi tidak mempersiapkan apa yang membuat pelita itu bisa tetap nyala sehingga pelita itu bisa berfungsi gitu loh. Jadi tidak mau ribet dan tidak berpikir panjang. Pokoknya yang saya tahu ya pelita, mau dia mau nyala kayak gimana ya udah. Ya baginya sih hidup tuh simple gitu loh, tapi simple gimana ya? Simple tapi kurang persiapan ya kayak gitu. Itu anak Tuhan dalam persiapan. Nah pertanyaannya kenapa harus pelita atau obor gitu ya? Kenapa nggak sinyal wifi saat itu? Nggak ada pada saat itu. Atau mungkin apa ya? Kenapa nggak anggur sih? Nah gitu ya. Ya ini berbincang-bincang soal karena kita sering dikatakan sebagai satu dulu hamba atau dikatakan sebagai mempelai wanita gitu loh ya. Tuhan kita mempelai pria gitu. Oke. Dan ini diibaratkan dan diumpamakan atau mengambil Tuhan Yesus berkata-kata ini dengan mengambil satu tradisi saat pesta orang Yahudi pada saat itu, di mana pada saat pesta orang Yahudi ada satu prosesi paling terakhir ya, bisa dikatakan paling terakhir dalam menjelang pernikahan, yaitu di mana mempelai wanita dan pria memasuki berjalan dan akan disongsong oleh para hamba-hambanya, para hamba-hamba si mempelai ini yang menikah ini. Jadi disongsong dan mereka membawa yang namanya obor atau pelita gitu ya. Mereka berjalan dengan orang banyak gitu yang menyongsong mempelai itu yang menikah tuh, dan mereka masuk di dalam pesta. Jadi para hamba-hamba ini mempunyai bisa masuk dalam pesta dengan membawa obor, berjalan menyongsong dan menikmati pesta yang diadakan pada malam hari itu. Kenapa ada obor? Karena pesta itu dilakukan pada malam hari gitu. Jadi kita diibaratkan tuh bagaikan para hamba. Ya memang kita diibaratkan kalau Tuhan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang datang itu adalah mempelai, kita hamba-hambanya, kita menyongsong dia dengan membawa pelita dan menyalakan pelita itu, obor itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana anak Tuhan zaman sekarang mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai itu? Kalau kita berpikir ya, kita nih sekarang ada di dalam sebuah perbedaan, ya nggak sih? Banyak perbedaan kita. Dan di tengah banyak perbedaan, yang jelas kita berbeda dengan dunia. Kita berbeda iman dengan dunia, kita berbeda pandangan dengan dunia. Entah itu di sekolah, kita punya perbedaan juga gaya, entah di tempat kerja atau dalam komunitas di mana kita berada. Mungkin itu di dalam grup WA kita harusnya berbeda menanggapi orang-orang gitu loh. Nah, karena kita nih berbeda ya di sekolah, mungkin itu oke, kita sekarang nggak sekolah ya, kita nggak sekolah. Oke, mungkin kita sekolahnya online, pasti rata-rata, bukan hanya mungkin, rata-rata sekolahnya online itu loh, via Zoom. Oke, saat gurunya ngomong open cam, nggak berani, malah apa? Belum gosok gigi, atau mungkin ya belum sisiran gitu loh, jadi nggak siap gitu loh, atau ngapain sih, pokoknya aku udah datang aja gitu ya. Jadi kan sesungguhnya bagaimana kita anak-anak Tuhan ini harus berbeda ya, kita harus belajar taat, menjadi anak yang taat gitu loh, berbeda dengan yang biarkan dunia itu memandang remeh segala sesuatu, tapi kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti dengan baik gitu loh
ya ikut sesuai dengan tatanan yang ada gitu ya. Mungkin kita juga di tempat kerja harus ada yang namanya ya di tempat kerja mungkin kita harus berbeda ya, mungkin banyak yang korup di sana dan kita harus berbeda dan sebagainya. Mungkin di dalam komunitas mungkin ada yang maki-maki atau ada yang share-share sesuatu yang tidak benar gitu loh. Jangankan hoax, mungkin itu gambar-gambar atau yang video-video yang tidak mendidik gitu ya. Ya bagaimana kita harus menanggapi, dan kita pasti berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang tidak seiman dengan kita. Harus kita tunjukkan perbedaan kita. Lalu karena kita berbeda, tentunya kita kelihatan aneh. Kenapa dikatakan kelihatan aneh? Jelas ya teman-teman, kita kelihatan aneh karena apa? Kita tidak hidup seperti dunia. Kita berbeda dengan dunia, dengan pandangan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya pasti ya. Tahu hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Aku ngelakuin ini kalau ditanya untuk memuliakan Tuhan, karena aku udah diselamatkan. Alah gayamu gitu ya. Kalau orang luar meresponi kita. Atau sok suci, ayolah santai aja gitu loh. Nyontek nggak apa-apa kali gitu ya. Rayu, mending kamu dengar firman Tuhan nih, Rayu. Nah, sebentar. Oke. Jadi mengapa kita kelihatan aneh? Ya jelas dong. Ya dunia memang berbeda dengan kita, dan dunia punya egonya sendiri dan ingin memperjuangkan apa yang ada, apa yang dipikirkannya, yang dipikirkan oleh dunia itu sendiri. Karena kita berbeda, dunia melawan kita, melawan apa yang Tuhan Allah perintahkan untuk kita hidupkan di dalam keseharian kita. Jadi karena kita berbeda, kita diresponi, dan dunia meresponi kita. Kadang kita dibully. Dunia membenci kita dan tidak senang dengan kita. Alah, udahlah, sok suci, sok alim ya. Kadang kita dibilangin begitu. Masa nggak boleh nyontek? Tolonglah PR matematikanya udah selesai kan? Ya udah, boleh nyontek enggak? Gitu loh, ciplak ya, enak aja. Atau kita kadang harus berbohong ya. Nah, jangan sampai berbohong sih, ngomong aja. Aku sih memang udah selesai, tapi sorry aku nggak mau ngasih, gitu aja. Ya udah, gitu. Jadi memang karena kita berbeda, tidak mengikuti arus dunia, kita kadang dibenci, dibully gitu loh. Dan mungkin kita digelar-gelarin, atau sok alim, sok suci, atau kita digelar-gelarin dengan satu-satu tokoh yang dikatakan suci, atau dikatakan aneh, dan sebagainya. Oke. Sama kita. Gitu. Bagaimana kita respons saja, kita benar-benar dikatakan sebagai pribadi atau anak Tuhan yang siap, ya yang siap menyambut ketika mempelai itu datang. Kita kagak tahu nih, ya. Yang kita tahu pasti ada mempelai itu datang, gitu ya. Sama, ya dong, kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri bagaikan gadis-gadis yang bijaksana. Mempersiapkan diri itu kita harus bijaksana. Tuh. Persiapkan diri, apa yang harus kita persiapkan? Ya, kita harus hidup dengan apa? Dengan melakukan apa yang dimaunya Tuhan. Dengan bagaimana kita bisa tahu ya, selalu belajar. Belajarnya itu di mana? Ya, mungkin melalui saat teduhnya kita. Mungkin itu juga dengan rajin, ya ikut persekutuan, walaupun ini ngebosenin ya, kadang ya, online, ya lihat laptop, gitu ya, benda mati, yang ada lihat teman, di dalam kamera, tapi ya nggak apa-apa, mungkin kita dapat suatu hal yang menyegarkan melalui firman Tuhan, atau berdoa, ya, dan tidak hanya selalu belajar dan tahu, tetapi kita menerapkannya itu di dalam kehidupan kita, gitu loh. Jadi itu hal yang lebih penting. Lagi, selain kita tahu, kita harus tanggung jawab untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ah, ya udah loh, kalau begitu nggak usah aku tahu, kalau gitu nggak usah ikut supaya aku nggak tahu. Jadi ya udah, karena aku nggak tahu ya udah, ya nggak bisa juga. Kenapa? Ya sebagai anak Tuhan ya harus tetap belajar, karena kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak tahu isi hati Tuhan? Kita tahu tanggung jawab kita. Yuk kita terapkan, kita belajar terus mengenali dan menerapkan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tuh tetap menyala saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sehingga kita sudah benar-benar siap ya mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan kita menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan kalau Tuhan kita tuh datang, gitu loh. Kita nggak tahu, mungkin saat ini atau kapan Tuhan itu datang, dan kita sudah siap. Dan kiranya kita boleh bisa menjadi anak-anak remaja yang
memiliki pelita yang tetap menyala dimanapun kita berada, sehingga tidak ada satu penyesalan atau tidak ada waktu ketika kita tidak bisa berbuat lagi apa-apa yang lebih lagi gitu. Yuk, mari biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini boleh menolong kita untuk boleh berpikir-pikir dan tetap hidup bijaksana, ya, menyongsong kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Minta Pak Christian untuk memimpin kita di dalam doa penutup firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, sebagai anak-anak muda yang belajar untuk kami hidup lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, selalu bertanya apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di masa muda kami. Ajar kami untuk kami boleh selalu belajar hidup sebagai anak-anak muda yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai anak-anak muda yang boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan sekolah kami, keluarga kami, mungkin juga di tempat kerja kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa menjaga pelita kami sampai Engkau datang, kami boleh terus menjaga pelita ini. Terima kasih untuk Lese Cici yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kesabaran, kekuatan, kerajinan untuk boleh terus mengabarkan Injil. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Lese Cici untuk firman Tuhannya. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, terutama dalam masa pandemi ini, supaya Tuhan terus menolong rakyat Indonesia dan juga pemerintah yang terlibat, juga untuk para tim medis dan juga para dokter yang juga masih terus berusaha untuk melakukan penanganan untuk pasien COVID. Juga yang kedua kita berdoa untuk pelayanan di KT Ampenan, terutama dalam pemuda dan remajanya. Lalu yang ketiga, berdoa untuk pelayanan di KT Lawang, pemuda dan remaja. Untuk doa ini, minta dengan kasih Lese Dwida untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami, GKT Lawang, dan juga GKT Ampenan. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih menjagai kami, bahkan Tuhan masih memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Dan kami tetap berdoa Tuhan, kami tahu di luar kami, khususnya Indonesia kami, hari ini masih berjuang untuk melawan situasi pandemi. Kami tahu pemerintah kami masih berusaha untuk memikirkan yang terbaik. Tuhan, biarlah Engkau terus menolong, memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, untuk mereka juga mampu memikirkan jalan keluar yang terbaik, bagaimana bisa menolong seluruh masyarakat Indonesia bisa melewati hari-hari pandemi ini. Dan kami berdoa, biarlah setiap kebijakan yang diberlakukan, itu boleh menjadi yang terbaik yang Tuhan pakai untuk bisa menolong masyarakat kami tetap sehat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikanlah hikmat supaya seluruh masyarakat Indonesia juga boleh menjadi masyarakat yang sadar diri. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan, mereka semua boleh menjadi bagian dari masyarakat yang taat, sehingga ketika ada kerjasama yang baik, maka kami percaya Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, pandemi ini boleh dilalukan dari Indonesia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini, mengingat para tenaga medis, dokter, perawat, petugas obat, petugas kebersihan rumah sakit, dan juga petugas kamar jenazah yang saat ini berjibaku menjadi ujung tombak untuk menolong mereka-mereka yang terpapar. Begitu banyak rumah sakit yang harus menutup karena tidak ada tempat untuk merawat pasien.
Biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan menolong di tengah-tengah kondisi ini. Berikanlah semangat bagi tim medis kami. Jagalah kesehatan mereka supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Demikian juga di tengah-tengah begitu banyaknya pasien yang harus ditangani, Tuhan mampukan mereka untuk tetap bisa memberikan yang terbaik, menjadi alat Tuhan untuk menolong para pasien yang membutuhkan. Dan kami berdoa Tuhan, pasti ada rasa jenuh, pasti ada rasa capek yang dialami oleh mereka-mereka yang sekarang ini menjadi ujung tombak yang berada di rumah sakit maupun di kamar-kamar jenazah. Tuhan, tolong Kau berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka mampu mengatasi kejenuhan, mampu mengatasi segala rasa capek, dan tetap bisa bekerja dengan baik. Dan jagai juga keluarga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk GKT Lawang dan GKT Ampenan. Di tengah-tengah situasi sulit, di mana kami tidak bisa mengadakan ibadah seperti biasa. Biarlah Tuhan Kau tetap memberikan hikmat bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di GKT Lawang dan juga yang ada di GKT Ampenan, pembina pemuda remaja yang ada di GKT Lawang dan GKT Ampenan, demikian juga pengurus-pengurus yang ada di GKT Lawang dan GKT Ampenan. Tuhan tolong mampukan kami dengan keterbatasan kami, Tuhan perlengkapi kami, Tuhan berikan kami hikmat supaya kami dapat memikirkan apa yang kami bisa kerjakan, sehingga persekutuan pemuda remaja di GKT Lawang, GKT Ampenan, masing-masing boleh tetap berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kerohanian dari seluruh anggota pemuda remaja, baik di GKT Lawang maupun di GKT Ampenan. Biarlah Tuhan, walaupun mungkin kami hanya bisa bersekutu melewati media online, Tuhan tetap berikan semangat, Tuhan tetap berikan sukacita. Dan Tuhan juga mampukan untuk kami setia ikut ambil bagian di dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan.